Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang bertemu kembali di mata kuliah perdagangan internasional. Sekarang pertemuan keempat itu tentang ekspor, tarif, dumping, dan retaliasi bentuk kebijakan. Jadi dalam posisi ekspor dan impor itu ada kebijakan-kebijakan tertentu sebagai administrasi perdagangan internasional, kebijakan-kebijakan. Nah, dalam perdagangan internasional itu memang ada ekspor, impor, tarif, dumping, retaliasi yang memang diberlakukan oleh negara-negara pengekspor. Ada yang dinamakan dengan subsidi ekspor. Nah, subsidi ekspor adalah kebijakan pemerintah yang ingin mendorong ekspor barang dan mengurangi penjualan barang di pasar domestik dengan menggunakan pembayaran langsung, pinjaman dengan berbunga rendah, keringanan pajak untuk pengekspor, atau iklan di negara lain yang didanai oleh pemerintah. Nah, subsidi ekspor ini menurunkan harga yang dibayarkan oleh importir asing, sehingga konsumen domestik akan membayar lebih mahal daripada konsumen asing. WTO melarang sebagian besar subsidi yang terkait dengan ekspor, kecuali untuk negara terbelakang. Nah, salah satu negara terbelakang itu adalah yang berada di benua Afrika. Nah, kaitan dengan subsidi ekspor ini, contoh itu minyak sayur yang kita ekspor dari berbagai perusahaan yang ada di Indonesia ke luar negeri. Nah, itu kadang-kadang harga di dalam negeri dengan harga di luar negeri itu berbanding terbalik. Kalau di Indonesia mungkin harganya bisa lebih mahal, tapi ke luar negeri karena kuota, karena ada kedekatan negara, ada subsidi ekspor. Jadi harga di luar negeri itu bisa rendah. Atau subsidi ekspor ini diberlakukan untuk produk-produk, pengenalan produk dari negara Indonesia misalnya, atau dari negara pengekspor sendiri, bahwa komoditi andalan dari negara tersebut itu salah satunya adalah misalnya minyak sayur, dari minyak sawit dengan 3 kali penyaringan misalnya. Nah, itu dijual dengan harga lebih murah. Di sana, di negara tersebut, subsidi ekspor ini bisa dengan posisi ada pengiklanan di negara-negara, iklan produk tersebut bahwa ini adalah produk dari negara pengekspor, negara ekspor. Misalnya contoh yang mengekspor Indonesia, ini adalah produk andalan dari Indonesia, komoditi andalan dari Indonesia. Itu namanya subsidi ekspor. Walaupun WTO melarang untuk subsidi ekspor tersebut. Tapi kalau misalnya menyepakati dua buah negara secara bilateral, itu bisa terjadi. Jadi subsidi ekspor juga dapat diberikan ketika bantuan harga internal seperti jaminan harga minimal untuk suatu komoditi membuat produksi lebih tinggi daripada konsumsi di suatu negara, agar komoditas yang berlebih tidak mubazir. Pemerintah maka akan mengekspornya. Kemudian saat ini perjanjian tentang pertanian. Nah, ini saat ini tentang pertanian mengizinkan subsidi pertanian di Uni Eropa dan Amerika. Subsidi pertanian ini adalah bahan-bahan pupuk, ekspor bahan-bahan pupuk. Kayak Indonesia mengekspor bahan pupuk yang memang langka, urea dan
ZA atau Ponska yang diambil bahan nitrogennya itu dari Ukraina. Nah, kalau misalnya tentang bahan pertanian itu subsidi ekspor oleh WTO dipersilakan, tapi hanya untuk negara-negara berkembang atau untuk negara-negara yang kedekatan atau negara-negara sahabat. Kemudian ada hambatan dari ekspor tersendiri juga, ada hambatan, yaitu hambatan tarif dan non tarif. Apa itu hambatan tarif? Hambatan tarif itu atau bahasa Inggrisnya adalah non-tariff barriers, adalah penghalang untuk membatasi perdagangan internasional melalui instrumen non pajak atau bea. Jadi biasanya kan ada hambatan tarif. Hambatan tarif itu bisa ada pajak, ada bea masuk. Kalau ini adalah hambatan non tarif. Hambatan non tarif itu penghalang untuk ekspor adalah pajak, dan non pajak itu tidak diberlakukan. Hambatan non tarif ini berdampak pada arus masuk dan keluar barang dari sebuah negara. Nah, nanti di bawah ada kenapa sih hambatan tarif itu diberlakukan? Padahal kan pajak itu sama bea masuk itu sangat bagus untuk pendapatan negara. Nah, ada hambatan non tarif. Kita ketahui juga perbedaan hambatan tarif dan hambatan non tarif. Hambatan non tarif atau apa tadi, non tarif barriers. Perbedaan antara tarif dan non tarif dulu kita lihat. Kalau hambatan tarif itu berupa pajak atau bea, ini menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah. Ini kalau hambatan tarif ya. Kalau ekspor itu ada pajak dan bea masuk, hambatan tarif. Kemudian hambatan tarif itu meningkatkan biaya barang impor. Akibatnya harga barang akan naik ketika masuk ke pasaran domestik dan membuatnya tidak kompetitif. Nah, kalau hambatan tarif ini salah satunya adalah meningkatkan biaya barang impor. Barang impor itu yang tadinya misalnya dari Korea, misalnya handphone dari Korea harganya 1 juta, sama pemerintah dimasukkan biaya tarif. Jadi biayanya akan melambung, biaya impornya itu akan melambung. Jadi harga di pasaran itu yang tadinya biaya belinya 1 juta menjadi 2 juta. Jadi barang merek tersebut di pasaran domestik di suatu negara itu tidak akan kompetitif. Kemudian hambatan tarif juga dilakukan pasti oleh negara importir. Dia akan membatasi, memproteksi dari barang yang diproduksi di dalam negeri sendiri supaya tidak kalah saing. Biasanya itu kita memberlakukan hambatan tarif itu biasanya barang-barang dari China. Karena barang-barang dari China itu sungguh luar biasa murah, itu menjajah. Salah satu penjajahan perdagangan juga itu. Kemudian hambatan tarif itu lebih sederhana. Prosesnya biasanya tidak melibatkan administrasi yang kompleks. Pokoknya dapat proteksi pajak, dapat proteksi bea masuk, dan penambahan nilai daripada barang yang diimpor, penambahan barang yang diimpor. Sehingga yang tadi Pak Agus bilang, jadi barangnya itu akan lebih mahal di pasaran. Jadi barangnya tidak kompetitif. Kemudian tidak menyumbang keuntungan bagi perusahaan. Meski harga lebih tinggi, namun itu merupakan pajak dan menjadi pendapatan pemerintah. Misalnya ya memang selain daripada harga sebenarnya, itu pajaknya ditinggiin, bea masuknya ditinggiin, sehingga barang di pasarannya itu akan lebih mahal, jadi tidak kompetitif. Nah, adapun hambatan non tarif dalam ekspor, hambatan non tarif yaitu berupa aspek non pajak. Yang pertama berupa aspek non pajak. Ini
pembatasan volume, persyaratan standar produk, dan pemberian lisensi. Nah, tapi tidak terkena pajak, tapi ada persyaratan mutu produk. Mutu produk tidak asal-asalan, mutu produknya harus bagus, dan harus ada lisensi. Itu kan mahal, untuk pendapatan lisensi itu mahal. Kemudian standar produk itu juga lebih mahal biayanya. Karena tidak memungut pajak atau bea atau atas produk, itu tidak menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Memang tidak menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, tapi produknya itu berkualitas. Ini juga membingungkan bagi eksportir. Itu pengaruhnya akan lebih besar. Ini juga proteksi dari negara importir untuk membeli barang. Jadi barangnya itu harus benar-benar standar. Kemudian mempengaruhi volume perdagangan. Hambatan non tarif yang kedua mempengaruhi volume perdagangan. Terkadang ini juga mempengaruhi harga barang impor secara tidak langsung. Misalnya kuota impor lebih rendah, mengurangi pasokan dan menaikkan harga di pasaran domestik. Jadi karena kuota impornya itu lebih rendah pasokannya, itu juga akan mempengaruhi volume perdagangan ekspor. Kemudian yang ketiga, dapat dikenakan oleh negara eksportir maupun importir. Misalnya dalam kasus pengekangan ekspor sukarela. Negara pengekspor setuju untuk membatasi pengiriman barang ke negara mitra. Ini salah satunya hambatan non tarif ini biasanya dari negara maju ke negara berkembang, atau dari negara maju ke negara terbelakang. Jadi negara itu ada step-step kualitas negara. Ada kualitas negara terbelakang, ada kualitas negara berkembang, dan ada kualitas negara maju. Itu ada perbedaan. Biasanya kalau sudah masuk ke negara maju, itu tidak diberlakukan non tarif, tapi diberlakukan tarif karena harganya negara maju itu pajaknya lebih tinggi dan biaya masuknya itu lebih tinggi. Nah, ini untuk masalah non tarif ini itu juga ada pembatasan. Pembatasan non tarif itu tergantung negaranya. Kalau misalnya negaranya menghendaki untuk tidak impor, ya tidak. Cuman karena ada kedekatan, ada pemaksaan, ya contoh dari katsa, dari perjanjian katsa, wajib ekspor, ya diterima tetap kuotanya, tapi kuotanya akan lebih sedikit dengan jaminan bahwa produknya itu berkualitas, ada lisensinya juga. Nah, hambatan non tarif itu memang betul berkontribusi bagi keuntungan importir. Misalnya dalam kasus kuota, perusahaan menangkap keuntungan dari kenaikan harga akibat berkurangnya volume pasokan. Nah, itu contoh dari ekspor dan impor. Ada dua hambatan. Jadi ada hambatan tarif dan hambatan non tarif. Yang paling banyak itu ya dua-duanya banyak diberlakukan tergantung kebijakan daripada eksportir dan importir. Jenis hambatan non tarif. Nah, ada jenis-jenis hambatan non tarif. Yang tadi sudah dibilang hambatan itu seperti apa non tarif. Ada jenisnya hambatan non tarif. Yang tadi sudah. Yang pertama, salah satunya adalah lisensi. Lisensi produk itu harus luar biasa. Yang kedua, standarisasi. Yang ketiga, persyaratan konten lokal yang diminta oleh negara importir. Yang ketiga, kuota impor. Kuota impornya itu banyak atau tidak. Atau memang kalau tidak ada kuota impor tapi dipaksakan oleh negara eksportir, itu bisa saja. Cuman impornya itu akan lebih sedikit. Yang kelima adalah karena adanya embargo. Bisa. Yang keenam, subsidi ekspor. Yang ketujuh ada devaluasi nilai tukar. Kemudian pengekangan ekspor sukarela dan hambatan administrasi. Ini jenis hambatan non tarif. Ini bla bla blanya itu bisa dibaca, semuanya ada. Kemudian ada namanya dumping. Di perdagangan ekspor dan impor ada yang namanya dumping. Apa itu dumping?
Dumping adalah istilah untuk menyebut kebijakan suatu negara ketika menjual barang lebih murah di luar negeri. Salah satu tujuannya adalah guna memperluas pangsa pasar. Praktek dumping sendiri sebenarnya telah dikenal luas selama berabad-abad. Jadi dumping ini kita menjual barang itu eh, apa lebih rendah daripada barang yang ada di dalam negeri. Namanya banting harga lah. Nah, di banting harga di luar negeri itu pasti akan eh, harganya itu lebih rendah daripada di dalam negeri. Nah, tujuan dumping salah satunya ya seperti tadi, karena dilakukan hambatan non tarif itu salah satunya adalah iklan barang tertentu yang ada di suatu negara diekspor ke suatu negara itu untuk mengiklankan barang tersebut supaya lebih terkenal di suatu negara importir. Ya, jadi kalau misalnya di dumping pertama, kemudian posisinya memang laku di suatu negara dan itu akan diberlakukan. Dan lama-lama itu sebentar. Dan lama-lama produk ini ketika laku, maka harga ekspor itu posisinya akan kembali ke harga semula. Ketika sudah terkenal, sudah banyak pemakaian di suatu negara, dan ekspor itu akan berjalan dengan normal. Jadi dumping itu memang diberlakukan biasanya ada produk-produk baru, pengenalan produk baru di suatu negara oleh negara eksportir itu akan diberlakukan posisi dumping. Dumping juga memang tidak disetujui oleh WTO, World Trade Organization, atau dumping juga tidak disetujui oleh negara importir. Kenapa? Karena itu bisa merusak barang yang diproduksi oleh negara tersebut, negara importir tersebut, barangnya sama, kualitasnya sama, tapi harganya lebih rendah. Nah, ini politik dumping ini memang diberlakukan oleh banyak negara karena posisinya adalah untuk pengenalan produk yang terbaru. Biasanya produk-produk baru. Contoh misalnya produk kosmetik. Contoh misalnya Wardah diimpor oleh Indonesia. Harga awal pasti harganya akan lebih rendah. Lebih rendah. Orang sudah mengenal barang tersebut, ya, barang kosmetik tersebut, maka kedepannya itu harganya nanti akan normal. Harga banting harganya itu akan dicabut. Itu adalah pengertian daripada dumping. Untuk sementara segitu. Nanti silakan dibaca saja materinya, dan Pak Agus minta tolong untuk di resum satu halaman aja ya. Oke, lebih cepatnya sekian dari Pak Agus. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.